Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja, tetap di rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, hari ini pembelajaran kita masih dalam keadaan pembelajaran daring karena wilayah kita belum memungkinkan untuk proses pembelajaran kita secara tatap muka. Namun itu semua tidak menutup semangat kalian, tidak menurun semangat kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau kalian semangat terlebih dahulu. Ibu mau kalian dalam proses pembelajaran ini tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan secara di rumah. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke, kita mulai. Semangat pagi, 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 pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan seperti biasa, seperti aktivitas kita biasanya, absen terlebih dahulu di WhatsApp grup, nanti Ibu cek satu persatu. Bagi yang tidak absen, maka Ibu tidak bisa mengisi kehadirannya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi hari ini. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar mengenai buku tema 5, subtema 1, yaitu mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan medianya, ada kerangka kubus dan ada juga kerangka balok. Selain itu, Ibu juga sudah menyediakan salah satu contoh bentuk bangunan balok. Kemudian Ibu juga menyediakan jaring-jaring balok agar pembelajaran kita lebih menarik hari ini dan akan terjadinya feedback atau timbal balik. Nah, Ibu mau kalian kalau ada yang kurang mengerti jangan diam, bisa bertanya di WhatsApp grup. Nanti akan Ibu cek dan akan Ibu bantu menjawabnya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke penjelasan. Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang mengetahui kubus itu seperti apa? Nah, baiklah, seperti yang sudah Ibu contohkan. Jadi kubus itu bentuknya seperti ini. Itu seperti kotak. Atau kerangkanya itu seperti yang Ibu tunjukkan ini. Ini adalah sebuah media yang menggambarkan kerangka kubus. Jadi seperti yang sudah ada di papan tulis, bahwa kubus itu adalah bangunan ruang 3 dimensi yang memiliki 6 buah sisi kongruen yang berbentuk bujur sangkar. Maksudnya di sini 6 buah sisinya itu yang mana, Bu? Jadi 6 buah sisinya itu yang bagian depan, bawah, bagian belakang, samping kanan, samping kiri, dan bagian atas. Nah, itulah yang dikatakan sisi pada kubus. Jadi sisi pada kubus itu ukurannya itu seperti persegi. Jadi sama rata. Tidak ada yang panjang sebelah ataupun tidak ada yang pendek sebelah. Jadi semuanya sama. Sebelum menjadi kubus seperti ini, ada namanya jaring-jaring. Nah, kalau jaring-jaring kubus itu adalah seperti yang ada di papan tulis, bahwa jaring-jaring adalah rangkaian bangun datar yang jika disusun akan membentuk bangun ruang. Nah, akan membentuk bangun ruang seperti ini. Nah, ini yang dinamakan balok yang memiliki bangun ruang. Kemudian ada juga namanya sifat-sifat kubus. Jadi seperti yang ada di papan tulis, bahwa sifat-sifat kubus memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kubus memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi depan, sisi bawah, sisi belakang, sisi samping kanan, samping kiri, dan sisi bagian atas. Kemudian sifat yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk. Rusuk itu adalah sisi-sisi yang berhadapan, yang berdiri tegak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian sifat kubus yang ketiga yaitu memiliki 8 buah titik sudut. Nah, kalau titik sudut itu adalah pertemuan antara sisi dan sisi. Jadi titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, ketiga, 4 di atas dan 4 di bawah. Kemudian sifat yang keempat, kubus memiliki
4 buah diagonal ruang. Maksudnya diagonal ruang yaitu adalah pertemuan antara titik sudut atas dan titik sudut bawah yang membentuk angka X atau silang. Nah, kalau diagonal kubus bagian ruang itu X-nya itu atau garisnya itu berada di dalam. Jadi dari titik atas 1 ke sini ke bawah, 1 dari titik sebelah kiri ke kanan bawah, 2 titik sudut bagian depan ke bagian belakang, 1, 3. Jadi totalnya, jadi untuk bagian belakang ke titik sudut bawah, jadi totalnya 4. Sedangkan sifat selanjutnya yaitu kubus memiliki 12 diagonal sisi. Nah, 12 diagonal sisi itu angka X yang membentuk di bagian luar. Tadi kalau diagonal ruang, X-nya itu berada di dalam, sedangkan untuk diagonal sisi X-nya itu berada di luar. Jadi misalnya pada bagian atas, antara titik sudut atas ke bawah, tarik, jadi membentuk angka X. Jadi ini adalah contoh diagonal sisi pada kubus. Jadi untuk diagonal sisi membentuk angka X pada bagian luarnya, sedangkan untuk diagonal dalam membentuk angka X untuk pada bagian sisi ruang atau sisi dalamnya. Jadi kalau sisi kubus ada 12, jadi untuk diagonal sisinya itu dikali 2 saja, jadi totalnya 12. 2 atas, 2 bawah, 2 depan, 2 belakang, 2 kanan, dan 2 kiri. Nah, jadi sebelum membentuk rangkaian seperti ini atau menjadi sebuah kubus, contohnya seperti dadu ataupun kotak, jadi ada namanya jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu seperti ini. Jadi untuk rangkaian atau jaring-jaring kubus, untuk sisinya itu sama. Jadi jika kalian potong dan kalian rekatkan, maka akan berbentuk seperti ini, seperti kotak yang memiliki 6 buah sisi sama rata atau 6 buah sisi persegi. Dengan balok, ini adalah bentuk kerangka dari balok. Jadi balok itu seperti yang ada di papan tulis, bahwa balok sebuah bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi, 4 buah sisi persegi panjang dan 2 buah sisi persegi. Nah, sebelumnya ada juga namanya, kalau kalian masih bingung, ini merupakan jaring-jaring balok. Jadi jaring-jaring balok itu hampir sama seperti kubus, namun untuk ukurannya yang berbeda. Jadi jaring-jaring balok itu memiliki 6 buah sisi, 4 buah sisi yang berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi yang berbentuk persegi. Jadi jika kalian rekatkan, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, balok itu memiliki 4 buah sifat-sifat balok. Dia memiliki 6 buah sisi, 4 buah sisi seperti persegi panjang, yaitu sisi atas, sisi belakang, sisi depan, dan sisi bawah. Kemudian 2 buah sisi yang berbentuk persegi, yaitu sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, selain itu sifat yang kedua, balok memiliki 8 buah titik sudut, yaitu yang pertemuan antara sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sifat yang ketiga, balok memiliki 12 buah rusuk. Nah, rusuk tadi Ibu jelaskan sisi-sisi tegak yang berada di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itulah penjelasan hari ini mengenai kubus dan balok. Jadi sebelum terjadinya kerangka balok seperti ini, ada namanya jaring-jaring. Jika kalian susun jaring-jaring ini, maka dia akan membentuk rangkaian balok seperti ini. Nah, baiklah, itulah penjelasan hari ini mengenai kubus dan balok. Nanti setelah selesai video ini, Ibu mau kalian membuat kerangka kubus dan balok seperti yang sudah Ibu contohkan. Ini bisa menggunakan tusuk sate dan lem. Jadi kalian buat, kemudian kalian fotokan dan kirimkan di grup. Bagi yang sudah mengirimkan, nanti akan Ibu cek satu persatu, akan Ibu nilai. Dan untuk kerangkanya ini jangan kalian buang, simpankan. Nanti kalau proses pembelajaran kita sudah normal ataupun tatap muka, bisa dibawakan ke sekolah. Karena ini pelajaran ini walaupun kalian
naik ke tingkat atas itu juga masih ketemu. Jadi tidak perlu membuat 2-3 kali, 1 kali aja cukup dan disimpan. Ini sangat berguna sekali. Nah, kemudian ibu juga sudah menyediakan form untuk pengerjaan soal. Ada 5 soal sudah ibu buat. Soalnya tidak terlalu sulit, jadi bisa kalian kerjakan. Nanti kalau yang sudah selesai mengerjakan bisa ibu cek satu persatu. Baiklah, inilah cukup sampai di sini untuk penjelasan hari ini. Kurang lebih ibu minta maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu harap semoga materi yang ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap stay di rumah, jangan kemana-mana karena wilayah kita masih adanya penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.